Apa yang Anda pahami tentang software engineering, rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak, RPL atau dalam bahasa Inggris, Software Engineering atau SE, adalah salah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Sebutkan karakteristik dari perangkat lunak. Dalam buku Software Engineering yang Summerville, perangkat lunak mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, maintainability atau dapat dirawat. Perangkat lunak harus dapat memenuhi perubahan kebutuhan. Yang kedua, dependability. Perangkat lunak harus dapat dipercaya. Yang ketiga, efisien. Perangkat lunak harus efisien dalam penggunaan resource. Yang keempat, usability. Perangkat lunak harus dapat digunakan sesuai dengan yang direncanakan. Apa saja sifat yang harus ada agar software dapat dikatakan baik? Jelaskan. Software dapat dikatakan sebagai software yang baik atau berkualitas apabila 1. Software tersebut memenuhi keinginan pemesanan atau pihak yang menggunakan atau user. Keinginan user tersebut meliputi beberapa aspek antara lain fitur dan antarmuka. 2. Software tersebut berfungsi dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang relatif lama. 3. Mudah dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang. 4. Mudah digunakan. 5. Dapat mengubah atau membangun sesuatu dengan lebih baik. Sebagai contoh, bila software dikembangkan untuk menggantikan suatu proses atau fungsi manual, maka software tersebut harus dapat memberikan nilai tambah terhadap proses atau fungsi yang terdiri lebih dahulu. Nilai tambah yang diberikan antara lain kecepatan pemrosesan, kemudahan proses, dan kendala data atau jaminan bahwa data yang diolah proses yang dilakukan dan informasi yang dihasilkan adalah benar. Sebutkan dan jelaskan macam-macam metodologi software, aktivitas software proses. Yang pertama, waterfall. Waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Yang kedua, prototype. Prototype adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem sehingga klien atau pemilik sistem mempunyai gambaran jelas pada sistem yang akan dibangun oleh tim pengembang. Yang ketiga, spiral. Spiral adalah generation model proses berbasis risiko yang digunakan untuk memandu rekayasa perangkat lunak bersama berbagai pemangku kepentingan dari sistem intensif. Model ini memiliki dua fitur pembeda utama. Yang keempat, RAD. RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental, tetapi lebih menekan pada tenggat waktu dan efisien biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih.